Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya untuk kelas 7. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita kemarin ya, masih di bab 1, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita lihat ya. Ada sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Jadi kita akan belajar apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan budidaya tanaman sayuran. Nah, ada bahan dan alat. Nah, alat dan bahannya apa saja? Kita bahas satu persatu berikut ini. Yang pertama, bahan untuk budidaya tanaman sayuran itu ada 4. Nah, kalian lihat di sini, benih atau bibit, kemudian pupuk, pestisida, dan media tanam. Jadi ada 4 hal ini nanti yang akan kita pelajari. Oke, baiklah. Kita pelajari yang pertama, benih atau bibit. Benih atau bibit ini berbeda ya anak-anak ya. Yang namanya benih itu masih berbentuk biji, sedangkan bibit itu sudah berupa tanaman tapi masih kecil. Nah, pada saat budidaya kita harus memilih benih dan bibit yang baik. Ini benih namanya ya, sedangkan bibit berbentuk tanaman. Oke. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah pupuk. Pupuk bermanfaat untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Misalnya tanahnya kekurangan kalium, maka kita tambahkan pupuk. Berikutnya, ada 2 macam pupuk ya anak-anak ya, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Organik itu berasal dari makhluk hidup, sedangkan anorganik itu berupa bahan kimia. Oke. Pertama, pupuk organik berasal dari sisa tumbuhan dan kotoran hewan. Contohnya adalah ini pupuk kandang. Kemudian yang kedua ada pupuk hijau. Kalau pupuk kandang berasal dari kotoran hewan, pupuk hijau dari sisa tumbuhan. Oke. Berikutnya pupuk anorganik. Nah, pupuk yang berasal dari bahan kimia buatan manusia. Contohnya NPK, urea, ZA, dan KCl. Nah, ini mudah kita dapatkan di toko pertanian. Berikutnya pestisida. Apa sih manfaatnya? Nah, ini untuk mengendalikan serangan organisasi pengganggu tanaman atau organisme ya. Organisme pengganggu tanaman atau yang disebut dengan OPT. Oke. Nah, pestisida itu ada 2 macam, yaitu pestisida alami dan pestisida buatan. Nah, kita bahas yang pertama, pestisida alami. Pestisida alami ini berarti pestisida yang berasal dari alam. Nah, contohnya dari daun mimba. Kita bisa buat sendiri anak-anak. Nah, caranya seperti ini. Jadi ditumbuk, kemudian airnya disemprotkan. Bisa juga dari tembakau yang direndam, kemudian airnya disaring dan disemprotkan. Nah, ya daun tembakau, atau bisa juga dari rokok. Itu kita ambil tembakonya, kemudian kita rendam. Oke. Berikutnya, kita belajar tentang pestisida buatan. Nah, pestisida buatan ini pestisida buatan pabrik. Bisa kita beli di toko pertanian. Berikutnya, media tanam. Nah, media tanaman ini yang kita gunakan, dia berfungsi untuk tempat tumbuhnya tanaman. Ini sangat penting ya. Ada 2 macam, ada yang organik dan anorganik. Kita bahas satu persatu. Mulai dari media tanam organik. Nah, media tanam organik ini berasal dari tumbuhan, misalnya arang sekam, kompos, sabut kelapa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, sekarang arang sekam. Hasil dari pembakaran yang tidak sempurna dari sekam. Sekam itu kulit gabah atau kulit padi itu ya. Kemudian dibakar, itu ternyata bisa digunakan sebagai media tanam. Oke, ini contoh dari arang sekam. Oke, berikutnya kompos.
Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi atau tumpukan sampah atau seresah dari tanaman. Nah, ini kompos yang sudah jadi seperti ini ya bentuknya. Yang berikutnya adalah sabut kelapa. Ini banyak dimanfaatkan ya. Dia yang sudah tua, dia sangat bisa menyimpan air dengan kuat ya. Jadi bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Ini contohnya sabut kelapa. Oke. Kemudian media tanam anorganik. Nah, media tanam anorganik ada gel. Nah, ini ya, ternyata gel juga bisa buat nanam ya. Kemudian ada pasir dan ada juga pecahan batu bata. Oke. Kemudian media tanaman anorganik lainnya ada spons. Nah, spons juga bisa ya. Kemudian ada vermiculit. Nah, ini contoh-contoh dari media tanam anorganik. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah alat budidaya tanaman. Alat budidaya apa saja? Ada alat pengolahan, ada alat pemeliharaan. Alat pengolahan itu berarti alat yang digunakan untuk mengolah tanah. Nah, contohnya adalah ini garpu untuk menggemburkan. Kemudian skop. Ya, kemudian ada juga cangkul. Nah, ini untuk menggemburkan tanah yang akan digunakan sebagai media tanam. Kemudian alat pemeliharaan. Alat pemeliharaan ini digunakan untuk memelihara selama proses atau selama waktu budidaya tanaman. Ada gembot untuk menyiram ya. Kemudian ada sprayer digunakan untuk menyemprotkan pestisida. Kemudian ada juga koret. Nah, koret ini digunakan untuk membersihkan gulma atau taman pengganggu. Oke. Anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Jadi hanya itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan nanti kalian bisa mempersiapkan diri. Sudah tahu ya alat dan bahannya apa. Nanti kalau sudah waktunya untuk praktek, kalian bisa tahu apa fungsi dari alat dan bahan dari masing-masing alat-alat tadi. Oke. Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.